Bentar ya guys. Oke, udah kelihatan kan ya, Pil? Udah Kak, aman. Oke, oke. Nah, jadi em, mungkin kalau dari gue sama Ayu, flow-nya itu bakal kayak kita ngejelasin sedikit nih materi yang kayak bisa dipakai untuk nanti ngerjain soal SPT ya. Karena kita dapat info juga kemungkinan tahun ini UAS PPHOP-nya itu kan SPT ya kayak gue sama Ayu tahun lalu. Jadi di sini kita beberapa, ini ada beberapa kayak informasi sedikit sih yang kita mau bahas sebentar. Terus nanti kita dari gue sama Ai itu ngerjain dari kasus 9 latihan soal yang PPHOP. Terus sama ada dari Pilo itu ngasih kita soal UAS 2019. Nanti jadi kalau waktunya cukup kita bakal lanjut ke UAS 2019 gitu ya guys. Terus nanti kalau ada pertanyaan setelah kita per materi gitu, itu bisa ditanyain aja lewat chat atau mungkin kalau ada yang mau ngomong bisa raise hand kali ya gitu biar enak. Oke, jadi em, oke kita mulai ya guys. Jadi kan kalau untuk SPT itu kita lihat dari jenis-jenis SPT-nya dulu untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, in general SPT-nya itu ada tiga. Ada SPT 1770, 1770S, sama 1770SS. Nah, untuk pilih di antara ketiga itu kalian bisa lihat dari kriteria penggunaan SPT-nya gitu. Nah, kalau SPT 1770 itu buat WPOP yang punya penghasilan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Jadi kalau misalnya di soal itu WP-nya udah dikasih tahu dia punya penghasilan dari kegiatan usaha gitu dan kayak udah ada rincian dia penjualan sama komponen bebannya itu langsung pakai SPT 1770 karena dia itu nggak melihat berapa banyak peredaran bruto yang dihasilkan dari kegiatan usahanya gitu. Nah, Em, terus sedangkan kalau 1770S itu digunakan kalau misalnya jumlah penghasilan WPOP itu sama dengan atau lebih dari 60 juta. Tapi di sisi lain SPT 1770S itu bisa juga dipakai kalau misalnya penghasilannya dihitung PHMT gitu. Jadi ada wajib pajak yang memilih untuk pisah harta atau memang istrinya itu memilih untuk melaksanakan kewajibannya secara terpisah. Sedangkan kalau 1770 SS atau sangat sederhana itu buat wajib pajak OP yang penghasilan setahunnya itu kurang dari 60 juta. Biasanya kayak dari satu pemberi kerja aja dan juga bisa juga dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jadi lebih ngelihat nih kurang dari 60 juta. Nah, jadi kalau untuk nentuin jenis-jenis SPT-nya itu, kalian bisa dari filter tadi sih. Jadi ada 3 filter ya gitu. Kayak pertama, lihat dulu eh, WP-nya itu ada kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau iya, berarti udah langsung 1770. Terus kalau misalnya dia enggak, lanjut ke kriteria berikutnya itu WPOP-nya punya pasangan yang penghasilannya PHMT enggak sih? Kalau iya berarti langsung 1770S. Nah, kalau enggak itu dilihat lagi dari jumlah penghasilannya gitu. Apakah penghasilan bruto setahunnya itu kurang dari 60 juta atau enggak? Kalau misalnya kurang berarti Kita apa Excel? kalau misalnya kurang dari ini nanya. Oh, oke. Kayaknya kepencet ya. Kalau kurang dari 60 juta langsung 1770 SS aja gitu. Nah, buat SPT sih kalau gue tahun lalu itu udah langsung disediain sih em, dari soalnya gitu langsung dikasih buat lembar jawabannya gitu sih kalau buat SPT. Jadi kemungkinan nggak akan memilih juga sih untuk SPT-nya itu nanti pakainya yang mana. Tapi kemungkinan besar itu yang keluar mungkin antara 1770 atau 1770S sih gitu. Tapi
kayaknya 1770 gitu. Nah, terus karena tadi udah bahas terkait jenis SPT, kita lanjut ke status perpajakan ya. Itu kan ada empat, itu KK, HB, PHMT. Terus kalau KK berarti dia itu dilihat sebagai satu entitas gitu berdasarkan kayak pasal 8. Nah, jadi suami istri itu secara satu kesatuan dilihatnya, terus punya kewajiban buat lapor SPT tahunannya itu ya udah dari suaminya aja. Meanwhile kalau hidup berpisah itu karena memang karena udah keluar putusan dari hakim gitu menghendaki bahwa pasangan ini udah berpisah. Jadi makanya mereka melakukan kewajiban perpajakannya udah secara terpisah gitu, hidup berpisah. Sedangkan kalau PHMT, kalau yang PH itu mereka ketika menikah itu em, apa kayak mengisi perjanjian gitu ya, kayak submit perjanjian untuk pisah harta dan juga dokumen-dokumennya. Jadi nanti untuk em, untuk perhitungannya itu ada di lampiran tersendiri, sama kayak yang MT juga. Kalau MT bedanya itu mereka memang mereka itu menikah tapi memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya tersendiri gitu. Dan ini nanti untuk PHMT sama, em, jadi ada lembar perhitungannya sendiri gitu di SPT 1770S atau 1770 atau 1770 gitu. Gitu sih. Nah, nanti biar lebih jelas ini nanti di spreadsheet-nya itu bisa dibaca link PPT-nya gitu. Nah, terus ini tuh lanjut, biasanya kan kalau di soal itu kita dikasih tahu juga ya, kayak misalnya istrinya ini punya NPWP sendiri nggak gitu, atau kayak dikasih tahu dia tuh memilih kewajiban perpajakannya gimana gitu. Nah, pada prinsipnya kalau misalnya untuk untuk mengetahui apakah penghasilan istri ini digabung atau enggak dengan suami, ini kita lihat dari sini dulu. Dia itu harus memenuhi kalau misalnya penghasilan istri itu dilaporin di lampiran yang PPh final itu kalau misalnya dia memenuhi 3 syarat kumulatif. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi. Yang pertama itu penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja, terus penghasilan istri tidak ada hubungannya sama usaha atau pekerjaan bebas suami. Jadi kayak benar-benar em, pekerjaan istri dan suami itu kayak berbeda dan di dua entitas yang berbeda dan tidak ada hubungannya gitu antara suami ataupun istri. Dan yang ketiga itu PPh ini udah dipotong oleh pihak pemberi kerja gitu, PPh pasal 21-nya. Dan 3 syarat ini tiga-tiganya harus terpenuhi gitu. Dan kalau misalnya jadi kalau ada salah satu syarat yang nggak terpenuhi, maka penghasilan istrinya itu eh, dilapornya di SPT suami di kolom induk gitu. Gitu sih. Terus kalau ini sama juga, ini tuh kayak melihat gimana eh, NPWP wanita yang sudah menikah terus memiliki penghasilan itu harus punya NPWP secara terpisah atau enggak gitu. Oke, jadi kalau misalnya jadi dilihat dari 2 skema dulu kan, kalau misalnya digabung sama suami, maka nanti seorang istri itu em, sama dengan NPWP suami gitu. Jadi nanti eh, istrinya itu harus mengajukan penghapusan NPWP ke kantor DJP gitu. Terus kalau misalnya mereka hidup hidup berpisah atau kayak PHMT itu maka em, istri dan suaminya itu nanti punya punya NPWP gitu secara masing-masing gitu sih. Jadi NPWP yang mereka udah miliki sebelum mereka menikah itu mereka tidak perlu ngedaftarin diri lagi gitu sih untuk em, kayak basic informationnya dulu terkait SPT terus juga status
status perpajakan suami dan istri gitu. Terus ini juga reminder tadi kalau misalnya dia kalau dia udah memiliki status PHMT itu, maka SPT-nya itu langsung pakai SPT 1770S gitu sih. Mmm, oke, mungkin nanti untuk pertanyaan di akhir aja kali ya setelah materinya Ai, jadi bisa sekalian guys gitu. Oke, selanjutnya ini kita bakal bahas natura dan atau kenikmatan nih. Boleh Ai? Hai, selamat malam semuanya. Makasih Davina. Mau izin nambahin aja sih guys, kalian ralat. Belum gue ubah. Untuk PHMT itu sebenarnya perhitungan PTKP di halaman induknya itu tetap masuk PTKP yang suami. Jadi penghasilan istrinya itu tetap, uh, sorry, tanggungan istrinya itu akan tetap masuk ke suami gitu. Cuma nanti ada proporsinya perhitungannya di halaman PHMT-nya gitu sih. Terus lanjut ke natura dan kenikmatan. Boleh di scroll. Oh, ya, sorry. Sebenarnya kalau natura dan kenikmatan ini agak ini ya, eh, agak sedikit harus hati-hati gitu kalau misalnya nanti dapet soal. Kenapa? Karena kan natura dan kenikmatan ini ada perubahan konsep ya. Kalau dari yang sebelum UHPP kan dia non taxable dan non deductible. Jadi dia kenanya itu di level perusahaan gitu. Cuman kalau misal sekarang itu sejak UHPP terlebih saat PMK 66 tahun 2023 itu diterapkan, itu tuh dia taxable di level karyawan dan juga bisa dibebankan gitu di level pemberi kerja. Nah, tapi perlu dilihat juga nih di PMK-nya. Di PMK 66 tahun 2023, nanti kalian baca lagi aja. Cuman ada tiga yang harus di-highlight ya. Tiga poin yang harus di-highlight. Pertama itu, kalau misal untuk natura dan atau kenikmatan yang diberikan di tahun 2022 itu dianggapnya itu sebagai non-objek. Terus kalau misal dia di Januari 1 Januari sampai di 30 Juni 2023 itu mengacunya dasar hukumnya PP 55 tahun 2022 dan juga nanti baru treatment PMK 66 tahun 2023 ini bisa diterapkan di atas 1 Juli 2023 gitu apabila natura dan atau kenikmatannya itu diterima di lebih dari 1 Juli 2023 gitu sih teman-teman. Nah, jadi sebenarnya di pasal 4 ayat 3 huruf DU PPH itu ada pengecualian natura-natura tertentu yang mana itu kayak non taxable nih di level karyawan. Yang pertama itu makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Terus yang kedua natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa dan juga natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, ini tuh dia non taxable di level karyawan. Jadi dia juga non deductible nih untuk yang 5 tadi itu non deductible di level pemberi kerja gitu teman-teman. Nah, tapi perlu di-highlight juga kalau misal di PMK 66 tahun 2023 itu lebih dijabarin lagi apa-apa aja sih. Misal kalau misal di uh, contohnya itu kalau misal di PMK 66 tahun 2023 nih kalau di poin pertama bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai itu dia itu bersifat non taxable tanpa batasan nilai. Jadi berapapun biayanya atau berapapun yang dikeluarkan gitu atau diterima selama itu memang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja uh, kepada seluruh pekerja itu non taxable. Nah, kalau misal dia bersifat reimburse atau kayak kupon, itu maksimal 2 juta per bulan gitu untuk masing-masing pegawai. Terus yang kedua, terkait natura dan atau kenikmatan karena penugasan di suatu daerah tertentu, itu tuh berupa sarana, prasarana, dan fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengangkutan, dan olahraga bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu dan terpencil. Nah, tapi ini tuh perlu di-highlight kalau misal ini tuh non taxable apabila memang natura dan atau kenikmatan itu didapatkan oleh karyawan itu di atas
tanggal 1 Juli 2023. Jadi ketika prasarana yang masuk ke dalam ayat 2 itu diterima keluarga dan pegawainya itu bisa non taxable selama dia naturannya itu diberikan di di atas 1 Juli 2023 gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga ini natura dan atau kenikmatan karena keharusan dalam suatu pekerjaan itu misalnya kayak kalau di soal tuh biasanya kayak seragam pegawai, peralatan keselamatan pekerjaan gitu-gitu sih teman-teman. Terus yang keempat ini mungkin udah pasti ya, sama yang kelima itu jenis naturen atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Itu contohnya kayak bingkisan hari raya keagamaan, itu mau Natal, hari raya Idul Fitri, Nyepi, Waisak itu tanpa batasan. Jadi apabila memang pegawainya itu menerima dari pemberi kerja berapapun nilainya itu akan non taxable. Sedangkan kalau bingkisan di selain hari raya keagamaan, kalau misal dia diterimanya kurang dari 3 juta per tahun, nilai bingkisannya itu juga non taxable di level karyawan. Terus peralatan dan fasilitas kerja itu seperti laptop, komputer, ponsel, pulsa dan internet juga dia di non taxable. Terus fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan ini yang masuk ke poin C ya, itu juga non taxable di level karyawan. Terus ini sama sih teman-teman ke bawahnya. Nah, ini yang perlu di-highlight itu sebenarnya ini teman-teman, fasilitas kendaraan bukan objek pajak jika pegawai penerimanya itu bukan pemegang saham dan penghasilan bruto dari pemberi kerja tidak lebih dari 100 juta per bulan. Misal contohnya kayak aku kerja sama Devina. Devina ini pemberi kerja gitu. Terus gaji aku tuh di sini kurang dari 100 juta per bulan gitu. Terus juga aku bukan pemegang saham. Makanya fasilitas yang Davina kasih berupa kendaraan itu bukan objek pajak gitu. Selama selama gaji aku itu kurang dari 100 juta, terus juga aku tuh bukan pemegang saham dari pemberi kerja tersebut gitu. Tapi uh, tapi kalau misal natura dan atau kenikmatan, itu tuh kita perlu lihat dulu sih, misal kayak itu dikasihnya kapan gitu, biar kita tahu treatment dari natura dan atau kenikmatan di nanti pas di rekonsiliasinya gitu sih. Terus kalau petunjuk pengisian SPT ini udah ada di sini ya, itu dari DJP, itu boleh dibaca sih teman-teman. Sama tadi kita juga udah ngelampirin ini apa namanya Q&A dari terkait PMK 66 tahun 2023 di DJP itu ada di drive Luthor ya. Itu mungkin bisa dibaca karena itu banyak banget gitu. Boleh ke kanan, Dav. Ini sebenarnya insight aja. Nah, nanti kan di lampiran SPT itu ada harta ya, di lampiran 4. Itu ada harta. Ini mungkin harta dan utang itu nanti kayak ada kode-kodenya gitu. Itu sebenarnya mungkin kalau misal nanti apa namanya ujian kayaknya nggak bakal ini ya nggak bakal signifikan atau mungkin nggak bakal berpengaruh terhadap penilaian. Tapi kalau misal kalian mau baca-baca atau mau kayak oh tahu gitu, itu udah kita lampirin gitu ya. Kalau iya, berarti kalau misal tahun pajak 2022 itu masih non taxable ya, soalnya taxable di level karyawan itu kalau misal dia udah berlaku PMK 66 ya, yaitu di atas 1 Juli 2023. Di tahun pajak 2023 itu bisa taxable. Tapi kalau misal tahun pajak kayak 2022 itu belum taxable ya di level karyawan. Jadi masih non deductible dan non taxable. Gitu. Menjawab nggak? Sebenarnya dasar hukumnya tetap UHPP ya. Kalau misal tahun pajak 2022 itu pakai UHPP kok guys. Cuman yang terkait natura dan atau kenikmatan, kalian baca aja di PMK 66 itu ada bagian yang kayak menjelaskan kalau misal berlakunya kapan gitu. Terkait treatment natura. Iya, kalau materi sih udah ya guys. Kita mungkin langsung lanjut ke oh ya bentar. Ada pertanyaan, Kak, kalau maaf masih belum paham. Misal pembayaran kesehatan melalui reimbursement sebelum dan sesudah HPP. Oh ya, kalau misal reimbursement itu sebenarnya gini, kalau dari yang aku pahamin ya terkait reimbursement itu kan di UHPP itu uh, wait guys, aku buka dulu. Di undang-undang itu kalau nggak salah di pasal 6 itu kan um, pasal 6 ayat 1 huruf A ya.
Sebentar ya guys. Pasal 6 ayat 1 huruf A poin kedua itu biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bla 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 itu kan dia bisa dibiayakan. Nah, menurut aku dan Davina sih tadi sempat diskusi kalau misal penggantiannya itu memang berbentuk cash itu sebenarnya bisa dibiayakan ya. Terus kalau ngacu ke UHPP itu kan yang pasal 6 ayat 1 huruf N itu kan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan itu bisa dibiayakan ya. Jadi sebenarnya kalau misal bersifat reimbursement-nya berbentuk cash itu sebenarnya bisa dibiayakan sih guys. Dan itu kalau misal berbentuk cash sebenarnya itu bukan ranahnya PMK 66 gitu. Jadi kayak apa ya? Iya gitu. Cuman kalau misal yang kayak nah, kalau misal reimbursement kayak gitu, tapi kalau mekanisme lain, coba dibaca lagi sih, kalau terkait kesehatan. Nah, kalau misal di PMK 66 tahun 2023, itu tuh sebenarnya kalau misal fasilitas, ada pengecualian gitu loh, taxable-nya, pengecualian taxable deductible-nya. Jadi kayak kalau nggak salah tuh layanan kesehatan tuh termasuk memang layanan yang diberikan pemberi kerja dan dia termasuk ke pengecualian di level karyawan. Jadi dia bisa dia karena dia di karyawan itu dia nggak dikenakan pajak, makanya itu nggak boleh dibiayakan gitu. Tapi itu kalau misal ngacunya ke PMK 66 ya. Tapi kalau misal ngacunya ke UHPP yang pasal pasal 6 ayat 1 huruf N itu biaya penggantian atau imbalan itu bisa diiniin. Jadi kayak tergantung dikasihnya kapan gitu. Non taxable. Bagian natura nomor 5. Yang mana tuh? Yang itu. Tetap deductible. Enggak guys, jadi gini. Sebenarnya konsep natura itu adalah kalau misal dia dikenakan pajak di level karyawan, berarti dia nggak dikenakan pajak lagi di level pemberi kerja. Jadi kalau dia udah taxable, jadi dia deductible. Jadi bisa dikurangkan. Nah, kalau misal dia non taxable di level karyawan, dia non deductible di level pemberi kerja gitu. Jadi yang poin kelima terkait natura nih, misal bingkisan selain hari raya keagamaan itu kan maksimal 3 juta per tahun kan untuk si penerima pekerja dari pemberi kerja gitu. Nah, misal si pemberi kerjanya itu ngasih bingkisan selain hari raya keagamaan itu lebih dari 3 juta, misal 5 juta. Nah, berarti kan yang pengecualiannya yang 3 juta itu kan, berarti yang 2 jutanya itu taxable di level karyawan dan boleh dibiayakan di pemberi kerjanya itu sebesar 2 juta. Jadi atas selisihnya gitu. Ngerti nggak? Maaf ya kalau agak agak belibet ngomongnya. Itu reimbursement 2 juta itu buat makanan aja gitu. Jadi yang kalau ada batasan tertentu itu atas selisihnya gitu guys yang taxable-nya di karyawan dan juga deductible-nya di pemberi kerja gitu atas selisih nilainya gitu. Udah paham belum ya? Iya, selalu selisih karena kan ada batasan nilainya ya. Oke, tapi ini kalau misal PMK 66 ya guys, jadi kalau misal naturanya dikasih di atas 1 Juli 2023 gitu. Tapi kalau dia tahun pajak 2022 dia masih apa namanya non taxable di level karyawan. Jadi dia nggak dikenakan pajak di level karyawan dan dia nggak boleh dibiayain di level pemberi kerja gitu. Udah kah? Kalau udah kita next ke rekam. Oke, mungkin dikit tambahin ya tadi, terutama yang terkait batasan di ini ya, batasan yang untuk mana ya? Ini kendaraan. Mana? Oh nih. Nah, kan kalau sebelumnya itu kita biasanya ngacu kalau rekon fiskalnya itu ini kan ngekoreksi 50% gitu kan berdasarkan
Cap 220 tahun 2022, tahun 2002. Nah, cuma karena adanya PMK 66 tahun 2023, jadi keputusan DJP yang nomor 220 tahun 2002 itu udah nggak berlaku, guys. Jadi kalau untuk fasilitas kayak kendaraan gitu, itu ngacunya ke PMK 66 itu. Jadi dilihat dulu apakah orangnya itu, pegawainya ini bukan pemegang saham, atau dia penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 100 juta per bulan gitu. Jadi yang jadi tidak melihat lagi kayak apakah kendaraannya ini dibawa pulang nggak sih sama manajernya gitu. Tapi batasannya itu mengacu ke PMK-nya itu tadi gitu. Buat tambahan informasi aja sih, guys. Gitu. Iya, makasih Dev. Ini ada yang nanya lagi satu, sorry. Ya, Oke. mungkin kalau natura semua dan atau kenikmatan ini kayak agak rigid ya teman-teman peraturannya. Nah, kalau sebenarnya kalau misal taxable itu di level karyawan, taxable non taxable itu di level karyawan. Nah, deductible non deductible itu di pemberi kerja gitu. Nah, di peraturan yang lama ini kan di peraturan yang lama itu konsepnya adalah non taxable dan non deductible. Artinya apa? Kalau dia di tahun 2022 ke bawah itu natura dan atau kenikmatan itu nggak jadi uh, apa ya nggak jadi objek pajak buat si pekerja gitu, si karyawannya. Tapi dia juga nggak bisa dibiayain sama si pemberi kerja atau perusahaan atau mungkin orang pribadi yang ngasih pekerjaannya gitu. Nah, setelah 2022 adanya PP 55 tahun 2022 dan PMK 66 tahun 2023, peraturan-aturan itu dirubah. Jadi di peraturan-aturan yang terbaru ini, dia tuh konsepnya adalah non taxable di level karyawan. Jadi dia menjadi objek pajak di karyawan dan juga dia boleh dikurangkan sama pemberi kerja selama dia tuh nggak jadi bukan objek yang dikecualikan dari di pasal 4 ayat 3 gitu teman-teman. Udah clear belum ya? 50% oh 50% deductible di pemberi kerja untuk kendaraan yang dibawa pulang itu masih berlaku nggak ya? Kalau misalnya untuk tahun setelah keluarnya PMK 66 tahun 2023 itu, untuk untuk fasilitas kendaraan tadi itu udah nggak perlu lihat 50% dan kayak lihat apakah kendaraannya itu dibawa pulang atau enggak, guys. Tapi balik lagi ke ketentuan ini tadi. Jadi kalau di PMK 66 itu kalau misalnya dibaca di lampirannya, dia ada kayak batasan tertentu untuk eh, natura yang dijadikan non objek pajak gitu. Nah, kalau untuk kendaraan sendiri, dia itu melihat dari apakah pegawainya ini pemegang saham atau dia ini memiliki penghasilan brutonya itu per bulannya tidak lebih, nggak melebihi dari 100 juta gitu, guys. Iya, betul. Jadi selama dia bukan pemegang saham dan dia penghasilannya kurang dari 100 juta untuk tahun pajak di atas 2023, dia itu apa namanya? Menjadi objek pajak yang dikecualikan ya guys di level karyawan. Ini ada yang nanya lagi. PMK 66 tahun 2023 ini selaras sama UHPP. Iya, pokoknya tuh sebenarnya kalau misal dia tahun pajak 2022, natura dan atau kenikmatan itu masih non objek ya guys. Tapi kalau misal dia udah tahun 2023 ke atas, itu berarti udah jadi objek. Gampangnya gitu. Iya benar, pokoknya intinya gitu guys. Jadi kayak lihat tahunnya gitu. Kalau misal 2022 itu pokoknya masih ngikutin peraturan yang lama. Kayak misal yang tadi kendaraan itu masih 50%, terus yang telepon seluler juga masih 50%. Tapi kalau dia udah di atas tahun 2023 ke atas, itu berarti dia udah ngikut peraturan yang ini. Gitu. Tapi untuk terkait pasal 4 dan pasal 6 kayaknya tahun 2022 udah bisa diiniin lagi kok guys. Udah mengacu ke UHPP.
Kalau naturanya didapat pada bulan April 2023, dia ngacunya ke PP 55 tahun 2022, guys. Iya. Jadi kalau PP 55 tahun 2022, simplinya dia itu belum ada yang jenis atau batasan tertentu itu belum rigid gitu peraturannya, belum dijelasin. Ya nggak sih, Dev? Ya, cuman di PMK 66-nya tahun 2023 itu ada ketentuan kalau misalnya untuk natura dan juga kenikmatan yang belum dibayarkan, belum kayak kan masih ngikut peraturan yang lama kan 2022 gitu. Tapi kalau untuk yang tahun 2023 itu atas natura dan atau kenikmatan yang diterima, jadi dari Januari sampai bulan Juni itu atas pajaknya ini perlu dipotong atau disetor sendiri gitu. Jadi tetap perlu melakukan pemotongan atas penghasilan berupa kenikmatan dan atau natura dan atau kenikmatannya gitu. Kalau untuk tahun 2023. Karena kalau di lampiran PMK 66 tahun 2023-nya itu yang dikecualikan dari non-objek yang dijadikan non-objek pajak itu hanya seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022 gitu guys. Iya. Pokoknya kalau tahun 2023 dia udah taxable dan deductible gitu lah ya intinya. Tapi kalau 2022 dia masih non taxable dan non deductible gitu. Gampangnya. Kita lanjut ke rekon karena ada 2 soal yang akan kita bahas ya guys ya. Iya guys, nanti kalau ada yang bingung lagi, nanti bisa ditanyakan lagi aja guys sambil jalan. Nah, sebenarnya gue sama Ai kan ngerjain yang Luthor yang kasus 9 latihan PPHOP sama em, sama UAS 2019 ya guys. Cuman mungkin kita bahas yang kasus 9 dulu karena kayaknya bakal karena kan kayak ini yang sesuai terakhir kalian pelajari ya gitu. Nah, oke. Oh iya, tadi ada yang nanya di gue kayak kalau misalnya WP itu punya pekerjaan bebas, apakah otomatis langsung 1770 walaupun pekerjaan bebasnya itu bukan sumber utama. Nah, jawabannya itu tadi tetap langsung pakai 1770 ya guys, karena kriterianya itu WP-nya punya penghasilan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas gitu. Gitu ya. Oke, nah jadi ini gue dapat kasus 9. Jadi ada Agus, dia itu punya 2 usaha sebagai pegawai pegawai swasta, terus juga ada perdagangan eceran pakaian. Nah, ini kan penghasilan sama komponen biaya-biayanya ya gitu. Nah, terus ada penghasilan dari usaha, penghasilan dari pekerjaan, terus dari luar negeri. Nah, terus ada penghasilan lain gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang penghasilan usaha sampai penghasilan luar negeri ini nanti bakal dijelasin lewat rekon fiskalnya gitu. Cuman kalau untuk penghasilan lain ini kita perlu ini kan dibilang ya kalau Agus itu punya toko kecil yang jadi em, yang apa namanya yang berbeda gitu, beda entitas sama merek yang eh, sama usaha utamanya. Jadi kalau untuk penghasilan lain ini bisa dilihat dulu dari total peredaran bruto mereka selama 1 tahun tuh berapa gitu. Nah, karena setelah dijumlah totalnya itu sebesar 70.700.000 dan masih di bawah 4,8 M, maka nanti Agus ini perlu melaporkan usaha usaha sampingannya ini di lampiran tersendiri menggunakan tarif PPh final 0,5% berdasarkan PP 23 tahun 2018 gitu. Dan nanti untuk perhitungannya itu juga dilampirin di SPT. Oke, nah kemudian untuk data keluarga ini kan di-highlight kalau misalnya istrinya itu punya NPWP sendiri dan istrinya ini punya penghasilan dari 2 pemberi kerja dengan bukti BUPOT yang terlampir. Nah, oleh karena itu berarti otomatis Yunita ini
karena dia punya NPWP sendiri, maka nanti kita perlu ngisi lampiran PHMT dan juga udah gugur dong syarat kumulatif tadi yang pertama, yaitu istri hanya dari satu pemberi kerja. Jadi penghasilan dari Yunita ini nggak bisa dilaporin di penghasilan istri dari satu pemberi kerja gitu yang udah final. Jadi perlu perhitungan tersendiri gitu karena mereka punya kewajiban PHMT. Punya status perpajakan PHMT gitu. Nah, terus ini dibilang juga Agus punya 2 orang anak dan dua-duanya masih di bangku SD. Nah, berarti kan untuk 2 anaknya ini otomatis dua-duanya bisa jadi tanggungan kan karena belum memiliki penghasilan. Terus di sini juga dibilang bahwa Agus itu membayar zakat sebesar 28 juta. Dan ini implikasi zakat itu nantinya dia bisa jadi pengurang penghasilan neto, guys. Oke, terus untuk ini juga ada data hartanya. Wait, bentar. Ini ada yang nanya. Kak, bukannya itu untuk tahun pajak 2022 ya, which means under 500 juta itu kena fasilitas free tax berdasarkan pasal 7 ayat 2 UU HPP. Bentar ya guys, coba kita lihat dulu. Iya, ya guys, di pasal 7 ayat 2A, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Nah, ini kan dia 70 juta 700. Berarti untuk usaha sampingan di rumah yang membuka toko kecil menjual pakaian anak-anak, dia nggak kena PPh ya. Jadi nanti kalau misal dalam kasus lain si Agus ini dia punya penghasilan dia lebih dari katakanlah misal 1 miliar gitu, berarti yang dikenain adalah 1 miliar kurang 500 itu. Iya, Gitu. benar. Oke, iya guys. Kayak dua. Sih ya udah diingetin. Iya, oke. Iya, tadi gue sama Ai kayak belum ngeh sih ini tahun pajaknya 2022 ya, buat yang UMKM-nya ini. Oke, berarti nanti mungkin bisa kalau itu ditambahin aja keterangan berdasarkan pasal 7 ayat 2A ya. Kalau misalnya untuk tahun pajak 2022 itu mereka nggak perlu perhitungan pakai tarif PPh UMKM gitu guys. Oke, makasih ya. Terus ini untuk data harta sama data kewajibannya gitu. Nah, karena dia udah ada biaya kayak gini, otomatis kita ngerjain rekonsiliasi fiskal dulu. Nah, ini tadi gue sama Ai udah coba bikin ya gitu. Jadi sesimpelnya itu kalau untuk koreksi positif itu koreksi yang akan menambah beban pajak di akhir tahunnya. Sedangkan kalau untuk koreksi negatif, jadinya beban pajaknya itu bisa berkurang gitu. Dan biasanya yang koreksi positif itu biaya-biaya, sedangkan kalau koreksi negatif itu biasanya penghasilan. Cuma nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya biaya itu dikoreksi negatif. Contohnya itu misal kalau ada selisih biaya penyusutan antara penyusutan secara komersial sama penyusutan secara fiskal gitu sih. Oke, jadi yang pertama itu kan ada penghasilan dari usaha
Jadi kalau untuk penghasilan dari usaha berupa peredaran usaha HPP itu akan sama kayak di laporan komersialnya gitu. Jadi di sini nggak ada yang berubah, tetap 6 miliar, terus di bawahnya 2,8 M. Jadi dapat laba brutonya itu 3,2 M. Nah, kalau untuk pasalnya itu bisa mengacu ke pasal 4 ya guys, kalau untuk penghasilan dari usaha. Pasal 4 ayat 1 huruf C ya, laba usaha gitu. Oke, nah terus kan dibilang kalau ini untuk komponen biaya-biayanya. Yang pertama itu ada biaya upah, gaji, dan biaya lainnya. Dan disebutkan bahwa di dalam komponen gaji itu terdapat gaji Agus sebesar 50 juta. Nah, di sini gaji Agus itu kita koreksi sebesar 50 juta dikoreksi positif. Dan jadi biaya upah gaji dan lainnya yang bisa dibebankan itu hanya sebesar 250 juta. Nah, kenapa sih biaya komponen gaji ini harus dikoreksi? Nah, karena dia ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 hurufnya tuh huruf ini nah ya gaji ini Oke, jadi dia itu gaji yang karena kan Agus itu merupakan pemilik ya, jadi dia ini maka gajinya Agus ini dikoreksi sebesar 50 juta berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf J ya, itu. Jadi gajinya Agus ini nggak bisa dibebanin ke biaya perusahaan. Nah, terus kemudian ini tadi berkaitan sama yang Ai jelasin, pembayaran tagihan biaya kesehatan karyawan, skemanya itu reimburse. Reimburse itu kan berarti pegawainya ini bayar dulu ya ke klinik, terus nanti karyawannya itu kayak ngeklaim gitu ke perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu akan ngasih ke karyawannya dalam bentuk cash. Nah, makanya untuk gaji yang untuk tagihan kesehatan berupa reimburse ini bisa dibiayain seluruhnya karena melihat dari pasal 6 ayat 1 huruf NU HPP. Cuman emang di-highlight lagi tadi ketentuan kayak misalnya apakah dikasihnya setelah 1 Juli atau gimana gitu. Karena misalnya dia dikasih setelah 1 Juli 2023 dan bentuknya itu bukan dalam bentuk cash, maka dia itu bersifat non-deductible karena di level karyawan dia ini bukan merupakan objek pajak gitu. Jadi kalau misalnya non-taxable di level karyawan, maka akan non-deductible juga di level perusahaan. Kemudian kalau untuk biaya sewa toko terus sama biaya bunga ini itu juga sama-sama bisa dibiayain. Itu ada di pasal 6 ayat 1. Terus kalau untuk biaya penyusutan ini itu pada prinsipnya sebetulnya bisa dibiayain. Cuma kalau untuk penyusutan ini emang ada ketentuan perhitungannya tersendiri kan. Jadi kalau misalnya dikasih tahu secara detail gitu, misal dia iniannya apa tuh namanya kayak asetnya ada apa aja gitu guys, kayak misalnya ada mobil atau gedung, itu perlu dihitung dulu gitu penyusutan berdasarkan fiskalnya itu berapa besarannya. Kenapa? Karena penyusutan antara komersial ataupun penyusutan secara fiskal itu sangat memungkinkan ada selisih dan jadinya kalau misalnya di biaya komersialnya itu lebih besar, itu harus disesuaikan sama di biaya penyusutan secara fiskal gitu. Dan untuk biaya penyusutan ini juga memungkinkan juga kalau misalnya yang fiskal itu lebih besar jumlahnya dan nanti itu akan dikoreksi negatif gitu. Dan kalau untuk perhitungan kayak perhitungan penyusutan itu bisa mengacu ke pasal 11. Pasal 11 ayat 1 sampai 6 sih itu. Nanti bisa sambil dibaca-baca aja.
karena di fiskal itu ada 2 metode, ada metode garis lurus sama double declining gitu. Dan untuk tarifnya itu bakal beda dan ada kelompok-kelompok asetnya juga. Nah, tapi untuk di soal ini karena nggak ada keterangannya ya kayak asetnya berupa apa, terus kelompoknya apa, dan juga useful life sama metodenya apa, jadi kita asumsiin penyusutan komersialnya ini udah sesuai sama jumlah penyusutan secara fiskal. Jadi bisa dibiayain seluruhnya. Terus kalau untuk pemakaian fee atas pemakaian jasa dan juga konsultan sama jasa security service ini itu bisa dibiayakan ya guys karena dia ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf apa ya? Huruf A ya kayaknya. Huruf itu. Jadi kayak bisa kalau untuk biaya-biaya yang dikeluarkan atas penggunaan jasa itu bisa dibiayakan ya guys. Oke, ini ada yang nanya, sebentar. Kak, mohon maaf, izin bertanya, itu kan koreksi positif, tapi kenapa di fiskalnya itu jadi berkurang? Nah, gini guys, tadi kan kalau pada prinsipnya itu, koreksi positif itu dia akan menambah beban pajaknya, beban pajak di akhir tahun gitu, karena dia itu akan memperbesar jumlah penghasilan brutonya. Jumlah penghasilan netonya. Sedangkan kalau untuk koreksi negatif itu, dia akan mengurangi beban pajak. Nah, kenapa jadinya ini dikurangkan? Nah, kalau misalnya koreksi positif itu kan tadi dia menambah beban pajak, berarti kalau biayanya nggak bisa dibiayain, kayak jadi nol ini, otomatis kan eh, apa namanya, kayak penghasilannya nanti akan lebih besar dong gitu, karena biayanya semakin kecil gitu. Udah cukup menjawab belum ya? Oke, terus ada pertanyaan lagi. Oke, udah jawab. Ada pertanyaan lagi, berdasar pasal 9 ayat 1 huruf C, yang gaji pemilik CV hanya berlaku untuk pemilik CV aja kan ya, karena kalau PT terbagi-bagi atas sahamnya. Sebentar. Coba lihat pasal 9 ayat 1. Pasal 9 huruf C. Pasal 9 ayat 1 huruf J bukannya tadi maksudnya? Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, firma, atau ya, yang huruf J, ya gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Iya, betul. Jadi kalau untuk yang gaji itu hanya berlaku bentuknya CV, ya. Karena kalau untuk yang PT kan modalnya terbagi-bagi atas saham. Jadi benar. Kayak kalau ini karena tadi dibilang ya penghasilan dari usahanya Agus ini berupa CV, jadi makanya gajinya ini nggak bisa jadi biayanya dari perusahaan gitu. Udah menjawab belum ya? Oke, kita lanjut ya guys. Oke, nah ini yang ke selanjutnya. Biaya makan siang untuk seluruh jajaran direksi dan juga manajer. Nah ini sebetulnya jujur ya tadi gue sama Ai cukup agak bingung ya untuk terkait biaya makan siang untuk seluruh jajaran direksi dan manajer ini. Karena kan kalau berdasarkan yang tadi pasal 4 ayat 3 itu, dia tuh menjadi non-objek pajak kalau misalnya disediakan untuk semua pegawai ya. Jadi kalau misalnya nggak untuk semua pegawai kan sifatnya itu berarti terbatas cuma direksi dan manajer. Dan harusnya ini memang eh, termasuk penghasilannya mereka dong. Jadi harusnya udah taxable di level karyawan gitu. Cuman em, karena ini jadi kayak awalnya aku dan Ai itu mikirnya jajaran direksi dan manajer ini bisa dibiayain karena
sifatnya itu akan taxable di level karyawan. Tapi kan kalau misalnya aku lihat referensi dari jawaban Mbak Nini juga untuk biaya makan siang ini dikoreksi positif karena nggak bisa dan nggak bisa jadi biaya karena em, karena ini sih karena kemungkinan itu berdasarkan yang Ai tadi udah jelasin juga bahwa ini itu belum berlaku PMK 66 tahun 2023 gitu. Jadi jadi untuk semua natura dan kenikmatan yang eh, diterima atau diperoleh pada tahun 2022 itu masih berupa non-objek pajak gitu. Jadi itu alasan kenapa ini dikoreksi positif sebesar 40 juta gitu guys. Nah, tapi yang perlu di-highlight itu nih kalau misalnya berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf D angka 1 UU PPH, jadi kalau makanan dan atau minumannya itu disediain untuk semua pegawai, maka dikecualikan dari objek pajak. Jadi kalau misalnya ini biaya makan siangnya itu disediakan untuk semua pegawai tanpa melihat statusnya, itu berarti dia karena non-taxable di level karyawan, berarti dia non-deductible juga di level perusahaan gitu. Jadi makanya dia itu nggak bisa dibebanin kalau berdasarkan pasal 4 ayat 3 terhadap biaya makan dan atau minuman yang disediakan oleh semua pegawai, oleh perusahaan bagi seluruh karyawan gitu. Nah, terus mungkin ini juga refer ke bentuk dari kenikmatan ini gitu, karena kan biaya makan siang untuk seluruh jajaran direksi dan manajer itu diterimanya bukan dalam bentuk cash kan, berbeda sama reimburse biaya kesehatan gitu yang diterima dalam bentuk cash. Maka kalau untuk yang cash itu refer ke 6 ayat 1 gitu. Jadi sedangkan kalau biaya makan siang untuk seluruh jajaran direksi ini masih refer ke peraturan yang lama gitu. Gitu guys. Jadi belum bisa jadi biaya untuk perusahaan. Terus kemudian itu ada biaya pemasaran. Nah, kalau untuk biaya pemasaran ini kan juga udah sesuai ya sama prinsip 3M. Jadi biaya pemasaran ini bisa dibiayakan oleh perusahaan. Gitu. Oke. Nah, terus kan udah nih biaya-biayanya udah disesuaikan secara fiskal. Jadi setelah kita lihat kan nih ada perbedaan gitu antara besaran biaya secara komersil sama secara fiskal. Dan kalau untuk secara fiskal karena tadi ada beberapa yang dikoreksi positif, maka biaya yang bisa diakui itu lebih kecil sehingga dia mempengaruhi besaran laba usahanya gitu. Jadi memperbesar laba usaha kan. Maka nanti berujung kepada beban pajak yang lebih besar gitu. Oke. Nah, itu untuk laba usaha. Nah, sedangkan kan ada info-info selanjutnya nih, ada penghasilan dari luar usaha. Jadi yang pertama itu kita jangan lupa banget masukin penghasilan sehubungan dari pekerjaan ya guys, karena kan walaupun dia itu udah dipotong PPh pasal 21, tapi dia ini sifatnya akan tetap diakui sebagai penghasilan gitu, karena PPh 21 itu kan nanti akan jadi kredit pajak dan dia itu kan sifatnya bukan final ya. Jadi makanya tetap penghasilannya ini masuk ke diakui sebagai penghasilannya Pak Agus gitu. Terus ada juga dibilang bunga pinjaman usaha sebesar 4 juta. Nah, kan ini sama juga. Kalau untuk bunga pinjaman ini, itu merupakan objek PPh pasal 23. Dan biasanya itu udah dipotong bukan biasanya sih, emang harusnya udah dipotong sama pemberi penghasilan, which mean si CV Arnold-nya ini. Jadi, walaupun dia udah dipotong PPh pasal 23, tapi kan PPh pasal 23 ini nantinya bisa jadi kredit pajak dan sifatnya itu kan non-final. Berarti penghasilannya juga tetap diakui sebagai penghasilan dari Pak Agus. Sedangkan
Beda kalau buat bunga tabungan sama dan juga bunga deposito gitu. Kenapa? Karena bunga tabungan dan deposito ini masuknya ke PPh final gitu, PPh pasal 4 ayat 2. Jadi di pasal 4 ayat 2 angka pertama gitu kalau nggak salah. Eh, kalau untuk semua yang udah dipotong PPh final 4 ayat 2 di penghasilan di rekonsiliasi fiskalnya itu udah nggak perlu diakui lagi sebagai sebagai penghasilan karena sifat PPh final itu kan cuma dipotong udah sekali gitu. Dan PPh pasal 4 ayat 2 ini nggak bisa dijadiin kredit pajak pada akhir tahun. Kayak beda kalau misalnya kayak PPh pasal 21, PPh pasal 23, 24, 25 gitu. Terus kalau ini juga ada terjadi lebih bayar PBB tahun 2021. Nah, kalau untuk lebih bayar ini PBB tahun 2021 itu tetap dihitung sebagai penghasilan gitu, walaupun itu itu kan berupa kelebihan bayar ya pajak pada tahun pajak sebelum-sebelumnya. Nah, itu tetap diakui sebagai penghasilan. Itu coba cek di pasal 4 ayat 1 huruf E UU PPh. Kemudian ada juga royalti. Royalti ini juga itu objek PPh 23 dan sifatnya itu non-final, jadi penghasilannya itu masih diakui sebagai penghasilan dari luar usaha. Sedangkan kalau untuk penjualan tanah ini kan berupa pengalihan hak ya, pengalihan hak atas sewa tanah dan atau bangunan itu masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Dan dia ini merupakan objek PPh final. Nah, terus ini juga ada klaim asuransi kebakaran. Nah, klaim asuransi kebakaran ini tetap dihitung sebagai penghasilan ya, karena dia ini nggak termasuk penghasilan premi asuransi yang dikecualikan gitu di pasal 4 ayat 3. Gitu sih. Terus em, oh iya tadi buat yang udah dipotong PPh final gitu pasal 4 ayat 2 sama yang berupa bunga tabungan sama penjualan tanah itu dikoreksinya negatif ya guys, karena tadi dia itu bisa mengurangi jumlah PPh yang terutang. Gitu sih. Kalau gue sendiri sebenarnya biasanya kayak patokannya tuh kayak biasanya biaya itu dikoreksi negatif, sedangkan penghasilan itu dikoreksi biaya itu dikoreksi positif, kalau penghasilan itu dikoreksi negatif gitu. Gitu sih. Eh, Cuma tadi kayak pada dasarnya tuh positif berarti menambah beban pajak pada akhir tahun, kalau negatif itu mengurangi gitu sih. Nah, terus ada juga penghasilan dari luar negeri. Nah, ini kan dibilang juga ada investasi usaha ya di Perancis dan juga itu udah dipotong PPh sebesar 20% ya di Perancis. Nah, itu juga di tetap dijadiin penghasilannya, dihitung sebagai penghasilan karena dia ini eh, dia kan nanti bisa dijadiin kredit pajak kan PPh pasal 24. Nah, PPh pasal 24 itu kan berarti sifatnya non-final, jadi penghasilannya itu bisa eh, diakui dulu gitu di dalam rekonsiliasi fiskalnya. Nah, udah terus setelah kita hitung ini jumlah penghasilan lain-lainnya dari luar usaha, terus makanya kita dapat laba bersih sebelum PPh-nya itu sebesar 5,9 M ya, berbeda sama komersilnya 6,2 M gitu. Terus kan ini laba bersih secara fiskal. Terus nanti zakat itu bisa mengurangi penghasilan zakat yang disetorkan kepada badan yang emang udah diakui gitu. Itu bisa jadi pengurang penghasilan neto gitu. Oke, oke ini ada yang nanya. em, Kalau untuk iuran itu sebenarnya objek pajak atau bukan ya? Oke, nah kalau iuran aja itu kan general banget ya. Nah, sedangkan iuran itu kan bentuknya bisa macam-macam. Kayak misalnya tadi
upah, gaji, terus kayak misalnya ini kan iuran itu kan sama aja kayak penghasilan ya. Kayak misalnya ini ada bunga pinjaman. Nah, iuran itu merupakan eh, objek pajak gitu berdasarkan itu kan kayak kembali lagi ke prinsip pasal 4 ayat 1 kan karena iuran itu kan tambahan ekonomis gitu bagi wajib pajak. Jadi itu dilihat sebagai objek pajak. Nah, tapi em, untuk mengetahui itu dikenain pajak pasal berapa, itu emang harus lihat dari ketentuan-ketentuannya. Gitu sih. Ya nggak, ya nggak, I? Ya, gitu. Karena kan iuran itu macam-macam ya. Kayak misalnya natura dan atau kenikmatan itu kan juga termasuk sebagai iuran ya, penggantian. Jadi em, itu tuh pada dasarnya iuran itu eh, objek pajak. Oke, oke. Ya, itu nanti paling mungkin dibaca-baca lagi aja ya, kayak objek pasal 21, pasal 23, pasal 4 ayat 2 itu buat tahu treatment terhadap pajaknya itu gimana, kayak bisa dikreditin atau enggak. Oke. Nah, terus abis itu ada yang nanya, ada yang nanya, Kak, nanti pas ujian tabel ini disiapin atau harus bikin sendiri ya? Bikin sendiri ini gitu. Ini sih kayak gini aja cukup sih formatnya kayak nama. Ini kan kalau bagian ini tuh sebenarnya salin aja kan dari soal sama bagian komersilnya juga. Em, gitu sih. Jadi komersil terus baru abis itu ditentuin yang positif negatif sama fiskalnya gimana gitu. Terus kalau ini bisa ditulis kayak keterangan berdasarkan pasal-pasalnya gitu sih biasanya kalau di angkatan kita tuh. Oke. Terus mau tanya lagi terkait premi sama klaim asuransi. Oke, sebentar ya. Nah, sebetulnya kan kalau untuk premi asuransi itu kan kalau kalau di perusahaan itu di pasal 6 ayat 1 huruf A eh, angka 6 kalau misalnya ada biaya yang berkaitan dengan asuransi itu bisa dibiayain. Nah, cuman kalau untuk asuransi yang dilihat sebagai penghasilan itu, wait, gue sambil buka buka ininya, buka pasalnya. Nah, kalau misalnya dilihat dari pasal 4 ayat 1 huruf N, premi asuransi itu kan termasuk termasuk objek pajak ya. Jadi dia itu premi asuransi kalau misalnya diterima sama pegawai, itu pun eh, itu taxable dong di level pegawai. Makanya tadi di pasal 6 ayat 1 angka satunya itu ada premi asuransi itu bisa jadi biaya dari perusahaan. Nah, cuman kalau nggak salah bentar, sambil baca dulu. Em, Kayak gitu sih kayaknya kalau untuk premi asuransi dia itu sifatnya taxable di pasal 4 ayat 1 dan juga dia itu deductible di perusahaan. Menjawab nggak ya? Oke. Jadi paling itu sih untuk review terkait dari rekonsiliasi fiskal Luthor kasus 9 itu. Oh, oke. Maaf kalau premi asuransi itu masih non-objek. Hmm. Oh, udah dikonfirm Mbak Nini. Kak, maaf kalau premi asuransi itu masih non-objek. Yang jadi objek itu pas udah diklaim. Oh, udah confirm ke Mbak Nini juga. Oke, berarti ikut kayak gitu aja sih, guys. Nanti coba gue sambil baca lagi sih dari peraturannya itu. Nanti kalau misalnya ada tambahan, gue tambahin di akhir. Gitu sih.
Dari Ai ada tambahan nggak Hi, buat tadi Natura? Atau? Oh ya, sip. Em, paling ini yang iuran tadi ya, pertanyaan terkait iuran. Iuran kan masuk di pasal 4 ayat 1 yang huruf O ya. Nah, itu tuh ada iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan bla 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 bla. Dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Sebenarnya iuran itu akan menjadi objek pajak penghasilan kecuali memang iuran yang diterima dari dana pensiun yang kayak OJK itu dari dana pensiun yang telah ditetapkan OJK. Misal kalau iuran keanggotaan itu akan jadi objek pajak penghasilan itu. Jadi misal kayak eh, apa namanya kalian membership gitu di salah satu entahlah mungkin kayak di apa namanya di sport klub gitu itu akan jadi objek pajak penghasilan gitu sih kalau iuran. Oke, iuran yang tidak yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan itu cuma iuran dari dana pensiun yang mana diterima dari lembaga atau entitas yang telah ditetapkan sama otoritas jasa keuangan itu OJK. Gitu sih paling sama premi asuransi. ah Kalau dari yang kita pelajarin sih premi asuransi kesehatan jiwa sama beasiswa itu masuk ke ini ya, Dev ya? Ke objek pajak ya? Ya nggak sih? Iya, iya, iya sih. Terus kalau misalnya buat yang non-objek itu mungkin bisa dilihat dari pasal 4 ayat 3 huruf E ya. Itu kan pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung dan pembayaran asuransi beasiswa. Nah, jadi kalau misalnya ada klaim asuransi tapi terbatas pada asuransi kecelakaan, sakit, atau eh, asuransi jiwa ya untuk meninggal, itu baru dikecualikan dari objek pajak gitu. Jadi dia bersifatnya non-objek kalau untuk penghasilan berupa kayak klaim asuransi, kecelakaan, sakit, atau jiwa gitu sih. Terus kalau untuk premi asuransi sih, iya sih kayak itu kan ada di pasal 4 ayat 1 huruf N ya. Jadi kalau aku sama Ai sih nangkepnya kalau untuk premi asuransi itu taxable ya. Oh, Iya, oh, betul. iya gitu. Cuman kalau misalnya emang berbeda gitu dari yang dipelajari di kelas itu mungkin bisa di mungkin bisa dipastiin aja sih ke Mbak Neninya gitu. Ya benar guys. Untuk batasan yang masuk definisi kecelakaan, kalau untuk batasan kecelakaan kayaknya itu biasanya kan kecelakaan yang berkaitan sama pekerjaan nggak sih, setahu aku gitu. Cuman eh, nggak menutup kemungkinan juga kan orang ikut ini ya, orang itu misal kayak tiba-tiba dia kecelakaan bermotor gitu. Itu kalau misalnya dia emang ada asuransi kecelakaan seperti itu tuh em, itu tuh nggak bukan merupakan objek pajak sih karena kan sifatnya itu kalau asuransi taxable taxable now ya. Jadi ketika nanti dia udah dapat asuransi yang diterimanya itu nggak nggak dikenain pajak lagi gitu. Gitu sih kalau untuk asuransi mungkin lebih jelasnya bisa cek peraturan BPJS Ketenagakerjaan deh setahu aku gitu. Gitu sih. Iya. Paling nanti kalian belajar juga sih guys di PPH Potput terkait JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan terkait asuransi-asuransi kayak gitu ya. Soalnya ada sebenarnya pembebanan atau pengakuannya itu ada persentasenya tertentu juga ya, Dev ya. Kalau di PPH Potput, PPH 21 itu untuk karyawan. Gitu guys. Mungkin Iya. karena kita udah setengah 10 nih, kita langsung lanjut ke SPT aja kali ya. Iya, jadi kalau mungkin 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 untuk asuransi itu dilihat aja berdasar kalau premi asuransi itu masuk pasal 4 ayat 1, terus kalau lihat yang non objek pajak itu tadi berdasarkan pasal 4 ayat 3 gitu, huruf E yang terkait klaim asuransinya gitu. Kalau dari kita sih gitu untuk asuransi. Jadi lihat aja itu asuransinya berupa apa gitu.
Kayak kalau misalnya asuransi kebakaran itu kan em, bukan tetap objek pajak ya, jadi dia itu tetap di taxable gitu sifatnya, gitu guys. Oke, kita move ke SPT dulu ya guys. Nah, ini kita masuk ke SPT. Sebenarnya, sebentar. Yap. Jadi, eh tadi kan kita udah nih di Rekon. Terus, abis itu, kalau misal SPT, sebenarnya kita ngisi dulu dari lampiran 4. Lampiran 4 dulu ya kalau SPT. Di lampiran 4, kita isi terkait harta di bagian A, terus kewajiban di bagian B, dan juga ada daftar susunan anggota keluarga. Nah, daftar susunan anggota keluarga ini yang dimasukin itu cuman yang masuk ke dalam PTKP. Nah, tadi kan di dalam soal itu dibilang ya kalau misal PHMT. Nah, kalau PHMT itu istrinya tetap masuk guys ke tanggungan si suaminya, cuma nanti ada proporsi perhitungan pajak terutang dari istri sama suaminya gitu. Terus tadi kan Agus juga punya 2 anak kandung, yaitu Cecilia sama Omonisha ya kalau nggak salah. Nah itu dimasukin. Nah terkait anak kandung ini sebenarnya bisa dibebankan sama dia itu belum mempunyai penghasilan dan atau belum dikatakan dewasa menurut undang-undang perpajakan gitu. Terus juga untuk harta dan harta ini sebenarnya kenapa sih harus dimasukkan SPT? Ini tuh sebenarnya implikasi dari harta adalah kayak kalau misal apa namanya? Kalau misal ada penjualan harta, itu biar bisa diketahui ini apakah ada gain atau nggak di situ yang bisa jadi objek pajak di tahun berikutnya gitu sih. Terus kewajiban juga jangan lupa dimasukin. Terus untuk kode harta sama kode utang sebenarnya kayaknya kalau di ujian ini nggak bakal jadi masalah ya kalau kalian nggak tahu juga. Cuman kalau misal ini insight ya, jadi kalau kode harta itu pasti depannya 0, terus kalau kode utang itu pasti depannya 1. Nah, terkait apa-apanya itu nanti ada jenisnya itu ada di depan gitu sih. Yang tadi yang di sheets yang ini. Sorry, ini agak lagging nih laptop gue. Ntar gue uh, pause dulu. Sebentar ya guys. Ini apa namanya ngapus-ngapusin tab. Nah, lanjut masuk ke lampiran 3. Di lampiran 3 kita masukin nih PPh yang PPh final atau bersifat final. Nah, tadi kan si Agus ini punya bunga deposito ya 4.200.000. Nah, berarti kan itu masuk ke objek PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya itu 20%. Kita kali 20% dikali 4.200.000. Jadi PPh terutangnya, PPh finalnya itu 840.000. Terus di sini Agus juga tadi jual tanah ya 400 juta. Nah, kita masukin juga di sini PPh terutangnya dikali tarif PPh finalnya itu 5% dikali 400 juta gitu. Terus totalnya di sini. Nah, sebenarnya ini nggak akan berimplikasi ke apa-apa ke perhitungan PPh terutangnya karena dia PPh final, which is dia udah dipotong dan dia tidak bisa dikreditkan. Cuman di SPT ini dia cuma pengen ketahuin apa sih si Agus ini apa punya PPh penghasilan yang dikenakan final atau enggak gitu sih. Nah, kalau misal tadi kasusnya adalah istrinya Agus itu cuma satu pemberi kerja dan dia statusnya kakak, itu nanti dia akan masuk ke sini guys, apa penghasilan istri dari satu pemberi kerja di bagian sini gitu. PPh satu atas istrinya yang dari satu pemberi kerja dan dia nggak ada kaitan apapunnya dengan penghasilan Agus gitu sih. Terus ini kalau misal tadi ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ini bakal dimasukin ke lampiran 3 bagian di bagian sini.
Kayak misal klaim asuransi bla bla bla. Nah, mungkin apa namanya yang tadi yang tidak termasuk objek pajak itu klaim asuransi untuk kesehatan, kecelakaan jiwa, diguna dan beasiswa. Karena tadi kan kasusnya kebakaran ya, Dev ya. Makanya dia masuk ke objek pajak penghasilan gitu. Nah, kalau warisan ini tuh warisan dari siapapun selama dia bisa dibuktikan kalau itu warisan misal dari orang tua atau dari mertua supaya itu bisa dijadiin tidak termasuk objek pajak ya. Kalau hibah dia harus dari orang tua. Kalau misal dia dari mertua itu dia akan jadi objek pajak gitu. Sama ini kalau misal penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah itu bisa masuk di bagian C. Terus lanjut di lampiran 2 ini ada daftar output oleh pihak lain atau PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri atau PPh yang ditanggung pemerintah. Oh, kalau ada warisan yang belum terbagi ke ahli waris, itu nggak akan masuk ya. Pokoknya kalau masuk itu kalau misal dia udah dibagi ke ahli waris gitu. Karena kan kalau misal dia belum dibagi ahli waris, berarti warisan tersebut itu belum dipindah tanganin ya. Jadi dia belum ada apa namanya belum ada hak gitu buat ahli waris masukin ke non objek pajak gitu, oke lah. Iya, lanjut di lampiran 2 ini dia ada daftar output ya. Nah, kenapa cuma 2, pasal 23-nya nggak dimasukin? Karena dia nggak ada bukti potongnya guys, gitu. Jadi kalau buat PPh output itu sebenarnya bisa dikreditin dan masuk ke lampiran 2 apabila memang dia itu ada daftar bukti potongnya kecuali dia mungkin kayak dipotong di luar negeri. Karena kalau dipotong di luar negeri dia ada lampiran sendiri yaitu lampiran penghasilan data luar negeri kayak gini. Gitu. Nah, di lampiran 2 ini kita masukin yang PT Istek Asia karena kan dia ada ini ya, ada bukti potong PPh pasal 21-nya. Di keterangannya di situ ada. Terus di sini PPh yang dipotong ini 717.709.400. Nah, sama Mercy Ltd ini dia kan penghasilan 350 juta. Terus tarif pajak di Prancis ya, kalau nggak salah. Itu 20% ya. Makanya, nah ini. Makanya dia sorry. Makanya dia di sini 20% dikali 350 juta itu 70 juta. Ini bakal jadi kredit pajak gitu. Nah, PPh 23-nya yang tadi akan masuk ke sini guys. Di penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini bunga. Jadi bunga itu treatmentnya ada bunga yang dipotong PPh 4 ayat 2 dan juga bunga yang dipotong PPh 23. Nah, buat bunga yang dipotong PPh 4 ayat 2 itu kayak bunga deposito gitu-gitu. Cuman kalau di sini kan konteksnya bunga pinjaman ya. Bunga pinjaman itu objek pajak PPh pasal 23. Tapi dia tuh nggak ada bukti potongnya, jadi nggak bisa dikreditin. Terus untuk royalti, dia juga termasuk objek pajak PPh 23. Nah, dia nggak ada bukti potongnya juga kan. Makanya dia nggak bisa dikreditin gitu sih. Sebenarnya tadinya aku sama Davina mau kreditin gitu. Cuman kayak nggak ada, kita lihat yang acuan Mbak Neni, itu Mbak Neni itu nggak dimasukin jadi kredit pajak. Terus berarti alasannya itu karena dia nggak ada bukti potongnya. Sama penghasilan lainnya itu dari penghasilan yang tadi. Dari sini. Sorry, saya. Penghasilan lainnya dari mana ya? Lupa. Dari itu yang klaim asuransi kebakaran. Klaim, bukan. Coba-coba lihat. Nah, iya, Ya, klaim klaim asuransi asuransi. kebakaran sama lebih bayar PBB. Iya. Ya. Nah, iya itu. Gitu, guys. Terus untuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, ini ada yang tadi sebenarnya yang uh, dia kan kerja juga di PT Istek Asia, terus dipotong yang 700 juta, bla 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 itu. Nah, ini dimasukin nih penghasilan netonya berapa. Penghasilan brutonya kalau ada gitu boleh, sama biayanya gitu. Sama kalau yang di sini adalah kalau dia ada pekerjaan bebas gitu, atau dagang atau industri atau usaha lainnya gitu sih. Terus selanjutnya
masuk ke halaman 1 atau lampiran 1 dari SPT 1770. Ini kita masukin peredaran usaha tadi 6 miliar. Terus HPP-nya, pokoknya ini tinggal mindahin dari rekonsiliasi aja sih. Kayak ini kan biaya HPP-nya itu 2,8. Ini kita taruh 2,8 di sini, terus di ini dikurangin ini, terus biaya usahanya berapa yang diakuin secara fiskal ya, yang ini nih. Yang diakui secara komersial ini. Oh ya, Berarti. sorry. Ya, Iya. yang diakui secara komersial, terus baru nanti berapa. Nah, baru nanti di sini ada penyusunan fiskal positif sama negatif buat kita tahu adjustment kayak bedanya berapa sih yang biaya secara fiskal sama komersial. Nah, sebenarnya kalau misal yang tadi terkait penyusutan, kalau misal penyusutannya secara komersial itu lebih dibanding fiskal, itu akan dikoreksi secara positif. Tapi kalau penyusutan secara komersialnya itu di bawah penyusutan secara fiskal itu akan dikoreksi negatif gitu guys. Cuman kan tadi asumsinya itu penyusutannya itu kan nggak diketahui ya terkait masa manfaat dan juga jenis aset atau kelompok asetnya berapa. Jadi kita asumsiin kalau misal penyusutan komersial sama fiskalnya sama. Jadi itu nggak dikoreksi gitu, sorry. Terus ini yang tadi masuk terkait penggantian imbalan atas hubungan terkait ini yang 40 juta yang atas biaya makan siang. Terus juga yang ini gaji yang diterima Agus, terus totalnya berapa, sama negatifnya nggak ada. Terus kita tinggal masukin di sini guys. Ya. eh yang penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas yang tadi usahanya Agus berapa? 2.653 yang dari lampiran 1 halaman 1. Terus yang ini yang sehubungan dengan pekerjaan yang di lampiran 1 halaman 2. Terus di sini yang di lampiran 1 halaman 2 juga bagian D terkait penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tadi PPh pasal 23 sama yang ini penghasilan neto luar negeri ini yang tadi uh, dari usaha investasi di Prancis itu dimasukin juga, terus habis itu jumlah penghasilan netonya berapa itu ditotalin semuanya. Terus terkait zakat sama sumbangan, tadi kan diasumsiin buktinya ada ya, dan dia dilaporin ke Basnas. Jadi terkait zakat yang bisa dibiayakan itu cuman zakat yang dibayarkan ke Basnas atau enggak lembaga zakat nasional apa ya lah. Ya, pokoknya itu. Dan dia ada BSZ. Nah, BSZ itu apa? Itu tuh bukti sertifikat zakat. Jadi itu zakat yang boleh dikurangin itu. Jadi kalau di soal nanti dibilang kalau misal dia nggak dibayarkan ke dua lembaga itu dan nggak ada keterangan dan nggak ada BSZ-nya atau dianggap bukti tidak ada, berarti itu nggak bisa dikurangin itu sih. Kalau di sama Basnas pasti itu boleh dikurangi. Terus jumlah penghasilan neto setelah dikurangin zakatnya berapa? Kompensasi kerugian karena nggak ada nggak usah dimasukin. Terus ini yang udah dikurangin sama kompensasi. Terus PTKP-nya kenapa KI2 walaupun PHMT? Jadi kalau PHMT sebenarnya PTKP-nya itu suami dan istri itu akan digabung jumlah PTKP-nya gitu. Cuma nanti yang tadi udah dibilang proporsi perhitungan dari penghasilan terutang untuk masing-masingnya itu akan berbeda gitu sih teman-teman. Terus penghasilan kena pajaknya jadinya 5.783.198.000. Terus PPh terutangnya tadi udah dihitung ya di rekonsiliasi pakai tarif yang ini. Ini juga jangan ini ya teman-teman nanti diperhatiin itu tahun pajak berapa. Soalnya kan rentang tarifnya beda dan itu cukup fatal kalau misalnya rentang tarifnya salah ya. Karena bakal apa namanya PPh terutangnya nantinya salah gitu. Terus dari zakat yang maks 2,5%. Yang mana tuh guys? Iya, lanjut. Terus ini dia PPh 21 plus 24-nya yang tadi. Sama
Yang ini adalah total ini jumlah PPh terutang dikurangin kredit pajaknya berapa. Jadi ini tuh kredit pajak yang kolom 15. Terus ini tuh PPh 25 yang udah dibayarin. Jadi kan tadi dibilang kalau misal bulan mana tuh? Bulan Januari sampai Maret itu 5 juta PPh pasal 25-nya angsurannya. Terus April sampai Desember itu 5.500.000. Nah, totalnya itu 64.500.000. Nah, jumlah kredit pajaknya itu atas PPh pasal 25-nya itu 64.500.000. Terus ini PPh terutangnya dari PPh yang harus dibayar dikurang jumlah PPh pasal 25 yang udah diangsur. Berarti PPh yang kurang bayar itu 920.902.785. Nah, untuk PPh pasal 25 tahun berikutnya itu tinggal dibagi 920.902.785 ini dibagi 12 gitu sih teman-teman. Terkait rekonsiliasi ini sebenarnya perhitungan kreditnya kayak gini sih. Mungkin nanti dijelasin di yang ini. Ini kita jelasin sebentar aja ya paling udah. Gimana? Iya. Jadi ini agak lebih kompleks dan advance ya teman-teman soalnya. Iya, paling kita point out beberapa yang beda aja kali ya buat yang di UAS 2019 nanti. Itu. Iya. Jadi mungkin ini bisa dibaca-baca nanti. Paling tuh bedanya di sini tuh ada keterangan ini apa namanya? eh Bentar. Aku jelasin yang terkait biaya bunga dulu ya. Nah, di sini ada biaya bunga terdiri dari Bank Danason 200 juta, suku bunganya 10%, bunga setahunnya 20 juta. Nah, Bank Mandiri dia ada biaya bunganya 100 juta, suku bunganya 10%, sama bunga setahunnya 10 juta. Nah, tapi ada keterangan lagi, perusahaan mempunyai dana deposito sebesar 200 juta pada Bank Maximus dengan suku bunga 5% per tahun. Nah, sebenarnya kan kalau di pasal 6 ayat 1 itu biaya bunga itu boleh dibebankan gitu ya. Tapi ternyata ada peraturan lebih lanjutnya di SE nomor 46 tahun 1995 dan kemungkinan ini kayaknya nggak akan keluar karena ini materi advance. Cuman ini kalau bisa keluar bisa dijadiin acuan ya. Jadi sebenarnya ini tuh SE-nya itu susah banget dimengerti gitu ya bahasanya gitu agak sulit dan juga materinya ini terkait kayak brevet C gitu teman-teman. Jadi kayak udah advance lah soalnya gitu. Nah, cuman kalau misal ada keterangan deposito itu dan apa biaya bunganya itu, nah pembebanan bunganya itu kita harus perhitungin lagi gimana caranya, yaitu kita total ini sebenarnya ini ya apa namanya sepemahaman aku sama Davina ya, kita ngebaca SE-nya. Semoga benar gitu. Ini BTW soal UAS tahun 2019 gitu. Nah, kita total pinjaman per tahunnya itu kita akumulasi dulu. Dulu Bank Danason itu kan 200 juta, Bank Mandiri itu 100 juta. Nah, total pinjamannya itu 300 juta dengan tingkat suku bunganya 10%. Tadi juga ada keterangan dana depositonya 200 juta. Nah, kita berarti pembebanan bunganya itu 10%, tingkat suku bunganya dikali dalam kurung biaya bunga total per tahunnya berapa dikurang dana deposito, yaitu jadi totalnya itu 10 juta gitu. Kenapa sih? Karena ini tuh untuk menghindari atau meminimalisasi adanya tax avoidance gitu dari masifnya pembebanan biaya bunga gitu, teman-teman. Jadi di sini biaya bunga bank kita koreksi positif, kan dia secara komersial dia membebankannya sebesar 30 juta. Tapi kita koreksi positif 20 juta karena yang bisa diakui secara fiskal itu cuma 10 juta gitu sih. Sama untuk perhitungan kredit pajak, em, sebenarnya ini sih materi pajak internasional dan mungkin nggak akan ini ya nggak akan kepake juga tapi PPh yang dipotong itu sebenarnya buat kredit pajak luar negeri di pasal 24 itu tuh ada batas maksimumnya gitu loh jadi nggak bisa semua kredit pajak itu bisa dibebankan gitu. Jadi jadi kalau di sini PH luar negeri dibagi PH total dikali PPh terutang itu sih rumusnya.
Nah, nanti kredit pajak luar negerinya maksimumnya berapa? Di sini kan ada nih KPLN-nya itu 49.427.453 rupiah. Nah, PPh yang dipotongnya 40 juta. Nah, kita lihat yang mana yang paling kecil itu yang bisa jadi kredit pajak luar negerinya. Gitu sih kalau dari aku. Dari Davina ada yang mau ditambahin nggak terkait soal UAS? Paling ini sih tadi nambahin yang buat tadi ya pertanyaan zakat maksimal 2,5% itu tuh kayak cuman melihat eh, kewajaran dari berapa sih biasanya zakat yang bersifat wajib gitu. Karena kan zakat yang bersifat wajib itu zakat mal doang ya, sebesar 2,5%. Nah, cuman kalau misalnya udah ada di soal gitu, zakatnya tadi sebesar 28 juta ya kalau nggak salah, itu tuh em, nggak perlu dihitung lagi sih 2,5%-nya karena kan semuanya itu juga udah ada bukti potong dan udah ada itu tuh certified gitu ngasihnya kan ke Basnas penyetorannya. Jadi makanya itu kayak kenapa langsung dimasukin aja sebesar 28 juta tadi. Nah, terus ini juga tadi ada ini ya koreksi kalau misalnya di perhitungan PHMT itu kolom 10 sama 11 nggak perlu diisi nggak apa-apa guys. Yang itu ya bener ya, di yang di SPT Induki. Kolom 10-11 di jawaban dan ini itu dikosongin kan ya. Nah iya itu karena sebenarnya kan PPKP sama PKP-nya itu udah masuk ke perhitungan PHMT-nya sih. Jadi makanya kalau dikosongin pun nggak apa-apa gitu karena PTKP sama PKP-nya ini udah diperhitungkan di perhitungan PHMT-nya guys gitu. Benar. Iya. Tadi juga ada yang nanya nih, di bagian induk bukannya atas penghasilan satu WP aja. Iya benar. Jadi sebenarnya yang di bagian induk ini penghasilan suaminya. Makanya ini kan pas PPh terutangnya PPh terutang suaminya ya. Yang 1.773. Jadi untuk yang ini nih sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk dihapus juga gitu. Kalau misal dia PHMT, tapi kalau dia nggak PHMT wajib masuk ya guys. Gitu. Sama ada yang nanya lagi. Kak izin tanya, bisa nggak kalau korvisnya langsung dimasukin di SPT, nggak usah dibikin rekonsiliasi? Nggak bisa guys. Rekonsiliasi itu harus dibikin. Bisa kalau udah ini ya, Iya, kalau udah bisa dibayang-bayangan doang bisa. iya. Tapi biasanya pun kalau misal WP-nya itu sifatnya dia pakai SPT 1770 atau WP-nya emang penghasilannya banyak ya Bapak Agus, pasti akan dipertanyakan gitu rekonsiliasinya, apalagi badannya rekonsiliasi itu penting sih, apalagi kalau misal di soal kalian nanti UAS nggak jawab, itu tuh nilai buat rekonsiliasinya akan hilang gitu, karena biasanya dosen ada proporsi sendiri untuk rekonsiliasi berapa, SPT berapa, dan kayak penting juga kalau misal di tabel rekonsiliasi ini kalian masukin dasar hukumnya gitu sih. Itu bakal jadi tambahan nilai. Biasanya gitu. Tapi kalau dosen yang Mbak Neni ya, setahu gue Mbak Neni itu orang yang kayak memperhatikan semua komponen nilai gitu. Kayak kalau dia bisa bagi makin detail, itu pasti kayak gitu sih. Jadi usahain buat bikin rekonsiliasi gitu. Gitu. Paling kayak kalian bikin tabel rekonsiliasi aja kok. Maksudnya kayak kan SPT-nya udah disediain ya. Terus itu juga bikin biar nggak ribet gitu loh. Kalau misal udah direkon kan udah tinggal dipindah-pindahin ya ke SPT. Tuh. Ada yang mau nanya lagi nggak? Itu sih guys. Pas itu Sama, oh, lanjut enggak? Ini ada yang nanya sih. Lanjut lanjut. enggak. Oke, ini ada yang bilang kalau Mbak Neni itu tarif 2,5 tetap pakai tarif 2,5% buat zakat. Jadi di soal bukti zakat 40 juta, tapi setelah pakai tarif 2,5% jadi 20-an atau something. Oke. Em, ya boleh sih kalau misalnya ngikut Mbak Neni gitu. Cuman kayaknya 2,5% itu emang melihat ini sih kewajaran dari berapa jumlah zakat yang bisa dikreditin guys gitu. Kayaknya kalau yang 2,5% dari penghasilan Bapak Agus kan kayaknya em, coba 2,5% Pasti kan. lebih dari 28 juta kok Iya, guys. pasti dari
Bentar. Ini soalnya di yang Mbak Neni juga yang di jawaban ini dia tetap membebankan 28 juta gitu. Iya. Kayaknya iya sih kalau sepemahaman aku sama Ais sebenarnya itu cuman melihat dari seberapa wajar gitu Dan dari pengurangan zakatnya. Cuman kalau emang masih perlu dihitung lagi itu em, itu sih kayak nggak apa-apa ngikutin dan ini aja gitu. Kita iya, kayak di sini ini aja sih kayak ngasih insight-insight biasanya kita ngerjainnya gimana gitu. iya betul. Gitu. Mungkin kalau dihitung 28 juta ini juga udah pasti di bawah 2,5% dari penghasilan. Mm-mm. Bagus ya. Sekarang banyak penghasilan bagus. Oke, terus ada yang nanya lagi itu untuk tabel rekon tahun lalu itu bikin tertulis atau pakai Excel. Enggak guys, kita nggak pernah ujian pakai Excel. Jadi kalau rekon fiskal kita selalu bikin pakai di kertas gitu. Gitu Nah, sih. itu ada yang mau nanya lagi. Kita close 2155 kali ya. Iya, mungkin dikit bahas yang perhitungan PHMT. Oh ya, boleh, Dikit kali boleh. ya. Nih. Oke, jadi kalau untuk perhitungan PHMT ini emang enaknya itu dilaksanain kalau udah tahu kayak tadi selesai koreksi fiskal terus sama pengisian SPT Induk bagian A. Terus em, kalau misalnya yang nomor satu itu kan agak ke atas dikit, sorry. Nah, itu kan ada 2 kolom ya, penghasilan neto suami nomor 3 sama penghasilan neto istri nomor 4 gitu. Nah, kalau ini kan penghasilan neto suami itu lewat dari hasil koreksi fiskalnya kan, tadi penghasilan dalam dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, kalau istri tadi dari 481.250 itu dapat dari mana? Itu kalau balik ke kasus 9 itu ada ditulis kalau istrinya itu kan seorang dok bukan seorang dokter ya kalau nggak salah. Ntar coba gue sambil lihat lagi. Seorang dokter. Sorry, seorang notaris ya. Jadi kan istrinya itu merupakan notaris yang pakai eh, NPPN ya, tarifnya 55%. Nah, makanya dia itu di kolom pertamanya, di kolom pertamanya itu 481.250 ya. Nah, itu dapat dari 875 juta dikali 55% gitu NPPN-nya. Nah, kalau untuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, itu didapat dari, tadi kan dikasih tahu juga kalau Yunita ini dari 2 pekerjaan kan, employer 1 sama employer 2 dan ada bupotnya. Nah, dia itu dapat eh, dari bupotnya tadi, total dari PPh satu employer 1 sama total PPh satu employer 2. Totalnya itu 600. Sorry, itu penghasilan neto ya. Penghasilan neto dari pemberi kerja 1 sama pemberi kerja 2. Jadi totalnya itu 624 sekian. Terus udah, ini kan kalau yang suami juga mirip sama SPT induknya kan gitu. Terus udah ditambah masing-masing PH neto suami, PH neto istri berapa. Terus abis itu dapat jumlah penghasilan netonya nih masing-masing. Nah, abis itu baru kita masuk ke kolom yang B, yaitu jumlah PH neto suami ditambah PH istri. Itu ditambah aja, totalnya kan 7 miliar. Abis itu PTKP-nya tadi KI 2. KI, KI 2 kan berarti 54 juta untuk suami, 54 juta untuk istri, terus karena dia menikah tambah 4,5 dan tambah 2 anaknya. eh, dua, dua anaknya kan 9. Totalnya tuh jadi 121.500.000. Habis itu setelah dikurang itu 6,8 M. Nah, eh, otomatis dia nanti kena tarif 35% kan. Terus habis itu udah, itu ngitungnya berdasarkan tarif pasal 17 aja guys. Kayak biasa, jangan lupa juga untuk tarif bracketnya ya, itu
pakai UU HPP itu gimana, atau dia itu sebelum UU HPP gitu yang cuma sampai 30%. Terus kalau misalnya udah ketemu jumlah PPh jumlah PPh yang terutang gabungan, itu tuh nanti baru dihitung secara proporsional berapa yang ditanggung suami dan berapa yang ditanggung istri. Jadi kalau PPh yang ditanggung suami itu kan berdasarkan jumlah penghasilan neto dia dibagi sama jumlah PH neto gabungan dikali sama jumlah jumlah PPh terutang gitu, sama yang eh, PPh terutang yang ditanggung istri juga gitu. Gitu sih, guys. Terus ada info juga. Oh nih, Kak izin bantu info. Kemarin kalau nggak salah Mbak Nini bilang buat tahun ini full Excel. Wede, bagus dong. Ya bagus-bagus kalau full Excel. Lebih enak sih, paling em, bisa disiapin dulu sih kalau misalnya mau bikin rekonsiliasi fiskalnya gitu. Soalnya pas tahun aku sama Ai tahun lalu itu ngerjain SPT sama rekon-rekonnya itu oh, masih ditulis gitu. Jadi SPT-nya juga buram gitu hasil fotokopian ya. Jadi kayak eh, bagus sih kalau misalnya tahun ini udah Excel jadi bakal lebih mudah juga gitu. Gitu sih. Iya, saran juga nanti kalau udah dapet nomor SPT-nya langsung bikin function aja guys, biar gampang. Terus biar rapih pakai function biar cepet. Jadi kalau satu keganti akan keganti yang lain gitu. Jadi kayak kalian nggak perlu banyak cross check gitu sih dalam waktu 2 jam ya. Tapi kemarin Mm-mm. kita kan kayak nulis tangan ya, jadi kotap, 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 kotap mulu gitu. Gitu Oke. sih. Terus mungkin ini ada yang nanya lagi. Kak, pas di tahun kakak, apakah soalnya mirip sama kasus 9? Apakah ada yang bikin ragu gitu kemarin? Soalnya kata Mbak Deni banyak yang nggak selesai gitu. Sebetulnya apa ya, kayaknya mirip ya. Seingat gue mirip sih, dia 1770. Jujur agak lupa juga. Cuman kalau ditanya apa yang membuat ragu gitu, ini sih kalau di aku pribadi itu ngeliat apakah istrinya ini penghasilannya itu tadi dilaporin di lampiran PPh final atau dia itu perlu ngitung PHMT gitu. Karena kan otomatis kalau misalnya udah salah di em, penghasilan kayak dari belakang-belakangnya, kayak di lampiran-lampirannya salah, berarti kan ke depannya salah gitu sih. Jadi paling yang perlu diperhatiin tuh kayak kayak ini penghasilan istrinya digabung atau enggak gitu sih. Kalau dari aku sendiri gitu ya. Terus ini ada yang nanya, Kak maaf izin tanya, WP yang pakai fasilitas angsuran dan seluruh penghasilannya teratur, bakal pilih opsi A untuk nomor 21 di induk ya Kak? Bakal pilih opsi A untuk nomor 21. Coba di induk. Nah, cara ngitungnya berdasarkan nomor 19 atau nomor 16 yang dibagi 12 ya Kak? Oke, bentar. 21 berdasarkan nomor 19 atau nomor 16 yang dibagi. Opsi A tuh apa? Opsi A tuh apa? 1, oh, kalau kalau milih yang A itu dihitung berdasarkan lampiran apa. Nah, jumlahnya itu dihitung berdasarkan ini PPh kurang baik. Kita udah bener, tapi itu dia lampiran sendiri. Kalau misalnya eh, 1, kali 12 pada jumlah angka 6. Itu tetap pakai jumlah yang ini sih, tetap pakai jumlah pada angka 16 ya, karena itu disesuaikan aja sama sama yang ditertulis di SPT-nya aja gitu. Jadi ngikutin aja pakai berdasarkan jumlah pada angka 16 gitu guys. Oke, iya gitu. Terus apa ya, paling kalau misalnya beban-beban gitu, biasanya kan ada beban pajak ya. Nah, beban pajak itu jangan lupa dia itu bisa jadi beban, kecuali beban pajak penghasilan gitu. Terus kalau misalnya ada sanksi administratif, dia nggak bisa jadi biaya. Oke.
Kak izin tanya kalau misalnya istri punya PH dari satu pemberi kerja dan udah dipotong PPh 21, tapi istri dan suami memilih status PHMT. Si istri itu masuk ke yang bersifat final atau PHMT. Itu PH itu masuknya ke lampiran yang bersifat final ya. Karena dia satu pemberi kerja, terus dia juga perlu dan udah dipotong PPh 21, terus ditambah kalau misalnya eh, pekerjaannya itu emang nggak berkaitan dengan suaminya gitu. Itu akan masuknya ke eh, lampiran eh, penghasilan istri yang dikenakan PPh final gitu. Jadi nggak perlu dihitung PHMT-nya. Iya, karena kan dia udah di ini aja ya guys, dia juga udah dipotong PPh-nya dia dari tempat kerjanya. Jadi sebenarnya dia cuma butuh ngelaporin SPT aja sih kalau misalnya dari satu pemberi kerja gitu. Makanya dia masuknya ke final si suaminya. So, Oke, terus mungkin ini satu lagi kali ya. Kak izin, mungkin tadi yang balik ke lampiran 2 dulu yang buat bentar. lupa kayaknya lampiran 2 deh yang penghasilan bersifat final. 1 hal 2 berarti. Nah, itu deh kayaknya. Penghasilan dari, nomor 15 ya berarti. Kalau untuk istri yang dari satu pemberi kerja dan memenuhi syarat kumulatif. Gitu guys. Terus ini ada yang nanya, mungkin ini terakhir kali ya guys, udah jam 10 juga. Kak izin nanya, untuk KPLN itu penghasilan LN per penghasilannya itu dikali pajak terutang atau penghasilan LN per PKP dikali pajak terutang karena dari PPT Mbak Neni dibagi sama PKP. Em, Jawab deh, boleh Ya, boleh. perhitungan KPLN ya. Bentar. Yang ini. Iya, ditanyain itu kayak dibaginya berdasarkan penghasilan neto. Oh, dikalinya itu sama pajak terutang at apaan sih? Oh, ngerti. Dibaginya itu sama penghasilan neto atau dibaginya sama penghasilan kena pajak Dibaginya sama PH Neto atau sama PKP. oh kalau di PPT Mbak ini apa guys? Ikut PPT Mbak ini aja sih. Soalnya kita belajar di PI sih yang ini. Iya, tapi hmm, setahu kita juga dibaginya sama penghasilan neto sih ya guys. Karena kan Indonesia itu ngelihatnya kayak perbandingan ininya kan, perbandingan jumlah penghasilan luar negeri per penghasilan keseluruhan gitu. Kalau setahu kita sih dibagi penghasilan neto sih guys. Mm-mm. Mungkin bisa kalau misalnya itu coba tanya aja ya, kayak kalau iseng-iseng mastiin gitu. Iya, tapi kalau kita belajar di PI sih, maksudnya kita review di PI sih pakai PH total ya, karena kan kita buat tahu nih sebenarnya proporsi PH LN-nya itu berapa sih dari PH totalnya gitu. Tuh, ada yang nanya lagi kan? Bentar, kapelnya tuh, oh yang tadi. Ah. Oh, kalau misal dia istrinya masuk ke final, terus PHMT, PH Neto, dan PH Neto suaminya masuk ke mana gitu ya. Sebenarnya ini sih teman-teman kayak skenario kayak gitu akan memungkinkan nggak ada ya. Karena kan eh, kalau di UAS gitu, karena kan kalau di sini berarti kalau dia udah masuk ke final suaminya, berarti kan nggak dimasukin lagi di sini. Dan istrinya juga nggak menanggung PPh terutang lagi gitu. Jadi mungkin langsung kayak biasa aja sih lampiran PHMT-nya nggak masuk ya deh kalau misal istrinya satu pemberi kerja tapi PHMT. Iya gitu. Udah kali ya guys ya. Eh, ini Tadi. revisi revisi tadi yang PH KPLN itu tuh setelah dibaca lagi di
di petunjuk pengisian SPT 1770 itu benar ya guys, itu penghitungannya ini jumlah penghasilan jumlah penghasilan dari LN dibagi PKP terus dikali sama total PPh terutang gitu. Itu ada di petunjuk pengisian SPT 1770-nya, guys. Nah, Nah, ya. tapi tetap sama sih. Jadi kayak dilihatnya itu yang lebih kecilnya aja, yang lebih rendahnya. Mm-mm. Oke, semangat Gitu. ya guys. Oke deh, Kayaknya udah ya teman-teman. iya. Nanti kalau misalnya em, buat pembahasan yang UAS 2019 itu kita udah masukin juga sama UAS 2000 yang kasus 9 tadi udah dimasukin juga di Drive. Jadi bisa sambil dibaca-baca lagi. Terus makasih banyak ya guys udah eh, menyimak kita gitu. Maaf kalau misalnya dari kita mungkin ada beberapa yang kurang pas gitu mungkin penyampaiannya kayak dari aku ngomongnya mungkin belibet-belibet terus atau mungkin nggak sesuai, ada yang perlu disesuaikan lagi gitu. Semangat, ujiannya hari apa PPHOP?